Jadi krisis itu bisa disimpulkan bahwa satu keadaan yang dianggap sudah tidak normal. Dan Ayub tetap setia. Siapa yang kasih krisis? Kalau kita secara logika, ini salah Tuhan. Bagaimana Daud itu krisis terjadi? Ini apakah Tuhan yang kasih? Krisis tergantung dari bagaimana diatasi melalui kepemimpinan. Halo Sobat Askara Channel, senang sekali saya Lina Puspitaningsih menjumpai Anda lagi di program Bincang Kita, bercakap bersama, mencari makna. Ya, kali ini topik perbincangan kita adalah kepemimpinan di masa krisis. Dan bersama saya di studio sudah ada narasumber, beliau adalah Pak Freddy Makitan. Iya. Sehat Pak Freddy? Lumayan. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Selalu semangat, strong selalu ya. Terima kasih waktunya Pak Freddy. Ya, sama-sama. Hari ini kita membahas sesuatu yang barangkali tidak disukai dengan ini karena istilahnya krisis. Siapa sih yang mau, siapa sih yang suka begitu ya. Tapi nyatanya krisis tidak bisa dihindari ya. Tanpa kita panggil pun dia datang. Ya, kepemimpinan di masa krisis. Leadership in the time of crisis. Iya, kita akan bahas dulu definisi dari krisis itu Pak Freddy. Dan secara umum, kejadian apa saja sih yang masuk dalam kategori krisis itu? Ya, krisis ya. Ya pasti saja ya secara umum dengar kata itu ya semua orang sudah tahu. Walaupun dengan perspektif yang berbeda, dengan kadar pemahaman yang berbeda, tapi pada umumnya ya sama ya. Jadi saya tidak mendefinisikan ya, karena kalau mendefinisikan ini kan tergantung dari point of view yang bagaimana ya, dari sudut pandang yang bagaimana. Jadi masing-masing orang bisa melihat dari situ lalu dia coba mendefinisikan. Jadi tidak ada, bagi saya tidak perlu satu formulasi tentang krisis, tapi satu keadaan yang mungkin saya ceritakan gitu ya. Silakan masing-masing mau mendefinisikan sendiri ya. Jadi begini, nah manusia ini kan hidup, berkembang, meningkat kehidupannya dari segala segi ya. Dan baik dari segi pendidikan, ya, dari segi ekonomi, dari segi hubungan sosial dan seterusnya, dari segi kehidupan imannya juga ya. Dia itu kan berkembang. Betul. Nah, semakin berkembang dia selalu berada pada satu strata atau satu level yang sudah menjadi kehidupannya saat itu ya. Jadi misalnya contohnya saya misalnya memimpin satu organisasi, ya artinya saya sudah pada satu level tertentu ya. Betul. Jadi baik dari segi pendidikan, pengalaman, skill, intelektual, pengetahuan dan seterusnya, dan semua itu saya sudah sampai pada situ, termasuk kedewasaan ya. Sehingga, nah nanti kalau tiba-tiba terjadi satu keadaan menurun, misalnya sekarang kita lihat dari sudut pandang organisasi itu tadi, misalnya saya memimpin satu organisasi, sudah maju, bagus sekali ya. Jadi segala potensi yang ada saya habiskan dan ini. Jadi akhirnya organisasi ini sudah merasakan satu standar kehidupan organisasi tertentu. Karena mengalami progres. Iya, karena mengalami progres. Jadi itu terus menerus begitu. Nah, pada level ini misalnya, ya tiba-tiba terjadi satu keadaan yang seakan-akan menurunkan segalanya. Jadi dari segi mentalitas tiba-tiba kelihatan bahwa saya sendiri bahkan lingkungan eksekutif tim saya kelihatan sudah malas misalnya. Sudah acuh tak acuh, sudah sepelekan organisasi, masing-masing urus dirinya sendiri. Maka ini ada satu keadaan yang tidak normal lagi karena tadinya sudah dianggap normal. Lalu tiba-tiba turun. Nah, ini bisa dilihat sebagai satu kondisi krisis. Kenapa? Jadi krisis itu
satu keadaan yang menurun dari standar yang ada pada saat itu. Nah, ini bisa terjadi secara pribadi, ya, secara keluarga, secara organisasi, secara dalam satu komunitas, masyarakat, bahkan satu bangsa. Bisa terjadi krisis. Nah, tapi bidang-bidang apa? Ada krisis keuangan, ya, krisis ekonomi, ada krisis politik, ada krisis hubungan sosial, barangkali macam-macam bisa terjadi di situ. Saya contoh lagi satu. Kalau satu keluarga misalnya, ya, hidup damai, suami istri harmonis, atau ayah ibu harmonis dengan anak-anaknya. Tapi ternyata dalam 1 bulan suami istri sudah tidak ngomong satu sama lain. Ada masalah yang mereka sembunyikan sehingga kentara di dalam ini. Dia akan mempengaruhi. Yang tadi sudah harmonis semua itu dianggap sebagai standar, ya. Kesejahteraan secara rohani, kesejahteraan secara fisik. Tiba-tiba jadi sudah beda. Bahkan sampai terjadi perceraian sebagai contoh. Maka ini krisis. Kenapa krisis? Karena satu standar hidup yang baik pada satu level tertentu ternyata menurun, entah secara terproses atau secara tiba-tiba, ya, terjadi. Juga dalam masyarakat dan seterusnya itu bisa terjadi. Pribadi juga begitu. Saya tadinya begitu semangat. Sekarang saya kok sudah tidak peduli. Seakan-akan semangat hidup sudah hilang. Apakah itu penyebabnya penyakit? Penyebabnya itu adalah masalah-masalah lain. Kita tidak tahu, tapi saya sudah mengalami penurunan dari satu standar yang seharusnya seperti itu. Nah, itulah krisis. Kalau dunia ini maju, ya, dengan teknologi yang sudah luar biasa ini, begitu tinggi, sehingga manusia sudah merasa kesejahteraan itu bergantung kepada teknologi. Katakanlah kita punya smartphone. Tiba-tiba, smartphone itu hilang dari pasaran. Krisis nggak? Saya sudah, ya, karena apa? Standar hidup kita, peradaban kita sudah naik, standar hidup kita sudah naik, tiba-tiba tidak ada. Katakanlah saya punya mobil, setiap hari saya kemana-mana pakai mobil. Tiba-tiba saya jual mobil itu karena ada satu masalah besar dan saya tidak bisa ini, saya harus naik ojek. Ya, saya sudah merasa ini sudah krisis. Tapi beda dengan kalau saya punya standar hidup itu sangat sederhana. Dari dulu misalnya. Nah, orang pada zaman batu, misalnya, pada zaman revolusi pertanian itu ribuan tahun sebelum itu. Lah, apakah tidak ada handphone itu krisis? Tidak ada, bukan krisis. Karena apa? Standar hidupnya bukan begitu. Tapi sekarang kalau tidak ada handphone, krisis. Betul. Nah, itu. Jadi saya cerita saja begini. Jadi krisis itu bisa disimpulkan bahwa satu keadaan yang dianggap sudah tidak normal. Sehingga mengganggu kehidupan, mengganggu kelancaran kehidupan. Sama seperti saya dulu sekolah sampai SMA, tiba-tiba orang tua sudah meninggal, tidak ada yang membiayai saya lagi ke perguruan tinggi, krisislah saya, padahal harusnya lanjut. Ya, seperti begitu, baik dari segi keluarga, pribadi, organisasi, dan seterusnya. Ya, kalau mau tanya arti krisis, ya itu yang saya mengerti begitu. Rasanya sudah bisa ditarik kesimpulan. Silakan didefinisikan sendiri. Iya, dari apa yang Bapak jelaskan tadi sudah sangat jelas dengan berbagai contoh yang disebutkan tadi. Artinya ada banyak faktor juga yang mempengaruhi krisis itu tadi. Nah, ini dalam konteks organisasi, kepemimpinan. Toh krisis tidak bisa dihindari. Seorang pemimpin tentu saja yang pertama harus piawai, harus mampu meresponi krisis itu dengan benar, mengambil keputusan yang tepat. Krisis datang tentu saja tidak bisa dong kita berdiam diri, harus ada lompatan untuk supaya menang dalam bisa melewati bahkan menang dari krisis. Nah, Pak, apa sih Pak yang harus dimiliki atau disiapkan seorang pemimpin jika sesuatu saat akan berhadapan dengan krisis apapun itu? Ya, jadi sekarang kita masih sudah di dalam konteks satu organisasi misalnya yang katakanlah satu organisasi Kristen ya, karena ini lembaga Kristen. Jadi berarti yang kita bicarakan sekarang itu berhubungan dengan kepemimpinan atau para pemimpin ya, pemimpin bisa saja pemimpin puncak, tapi juga dia ada punya eksekutif tim itu ya, apakah dia tuh supervisor atau apa sajalah. Nah, mereka adalah para decision makers ya, yang duduk bersama. Nah,
nasib organisasi itu, dalam tanda kutip nasib organisasi itu di tangan mereka. Ya. Jadi kalau krisis terjadi, kita bisa katakan itu lumrah. Ya, kan kita tidak undang krisis itu. Krisis itu dari mana datang? Tiba-tiba katakanlah pandemi yang lalu itu. Ya, semua perhitungan-perhitungan yang bersifat preventif jadi ambruk semua. Padahal setiap organisasi, perusahaan pasti sudah memperhitungkan dan siapkan, ada ahli-ahli dalam hal crisis management. Jadi mereka sudah berpikir, ya, misalnya ada persiapan dana, tabungan yang bagaimana supaya bisa menghandle, tapi juga orang-orang yang ahli dan seterusnya orang sudah menyiapkan begitu. Jadi, tetapi semua itu tidak akan bisa berjalan karena apa? Berjalannya sebuah organisasi berada di tangan polisi dari atau kebijakan dari para pemimpin ini. Jadi kalau ditanya bagaimana apa yang harus dibuat oleh seorang seorang pemimpin, seorang leader. Ya, nomor satu adalah pada pribadi. Bagaimana pada pribadi pemimpin yang tertinggi itu. Ya, jadi tidak begitu gampang untuk menerima jabatan itu, panggilan itu, pemimpin yang tertinggi. Jangan berpikir, wah ini gajinya tinggi nih ya. Tetapi ada hal yang tidak bisa diukur. Ya, beradi pundak. Karena dia bisa mematikan organisasi ini. Atau kalau dia memimpin daerah, itu bisa gawat, daerah itu bisa ambruk ya. Segalanya bisa ambruk di situ kalau dia tidak benar-benar. Jadi nomor satu bagi saya adalah bagaimana pemimpin ini betul-betul sungguh memiliki visi dari organisasi itu. Karena visi ini dan misi ya, ini menjadi satu pendorong yang kuat atau driving force ya. Jadi dengan ada kekuatan yang bagaimana mendrive atau membawa organisasi itu. Kalau ini lemah, bisa saja seorang pemimpin dia sudah tidak tahu visi organisasi itu apa. Karena ya sudah, kayak dia diangkat ya sudah, terima saja. Tetapi dia tidak mentransfer ke dalam dirinya satu visi yang sudah ada itu. Itu nomor satu. Kedua, bagi saya dulu kita pernah berbicara tentang core values ya. Benar. Nah, jadi ini harus di-recall lagi itu core values untuk mengingatkan kita kembali. Nah, kalau pemimpin ini punya sense of responsibility yang tinggi ya, rasa tanggung jawab yang tinggi, maka dia akan berada di paling depan bagaimana mengatasi krisis ini. Tapi coba kalau dia kelihatan tidak peduli dan sibuk bagaimana menyelamatkan dirinya. Apa yang terjadi? Ya tambah krisis. Ya. Jadi ini ada lebih pada faktor mentalitas, faktor pribadi, itu lebih daripada soal management. Kita sebuah organisasi bisa mempunyai crisis management yang bagus. Jadi sudah tahu kalau studio ini terbakar, apa yang akan dibuat? Ada plan A, semua, plan B. Jadi ya sudah ada persiapan-persiapan di mana itu alat pemadam. Studio ini kan, studio ini gedung ini kan juga ada escape door kan, ada dulu kan ada terjadi macam-macam kerusuhan, sudah ada escape door. Itu sebenarnya tindakan-tindakan preventif. Tetapi siapa yang menggerakkan? Pemimpin. Jadi pemimpin itu harus kembali lagi memegang berbagai macam core values, antara lain sense of responsibility. Di antaranya juga ada apa yang disebut kedewasaan. Ya, dulu saya pernah mengikuti di Singapura satu training khusus mengenai kedewasaan seorang pemimpin Kristen. Nah, intinya adalah bahwa pemimpin harus keluar dari dirinya sendiri. Dia tidak boleh egois, mikir dirinya, memanfaatkan organisasi untuk kelangsungan hidupnya dan masa depannya kalau pensiun bagaimana. Tapi dia justru mengorbankan dirinya seperti Yesus. Mengorbankan dirinya demi organisasi. Karena organisasi ini ada pelayanan, ada orang lain yang semua ikut saja. Jadi kalau hal-hal ini tidak ada, tidak usah berbicara tentang teknik leadership, teknik manajemen. Itu semua sudah lengkap ada ya. Cari di Google aja udah semua orang tahu bagaimana harus buat apa. Tetapi siapa pemimpin itu memang begitu penting. Jadi pertanyaan ini sungguh pertanyaan yang menyentuh seluruh bagian yang paling inti di dalam kehidupan sebuah organisasi atau masyarakat atau keluarga. Ya keluarga juga sama saja nih. Kalau ayah
ngaur-ngaur ya susah juga. Ada krisis, ayahnya pergi, ibu yang setengah mati cari uang dan segala macam. Berat, seperti itu ya. Ya itu baru 1-2 hal kecil saja. Saya tidak perlu berbicara tentang bagaimana secara teknis memimpin satu itu, karena bagaimanapun juga hati, peduli, mentalitas. Hal-hal itu yang paling penting, yang tadi ya, apa yang menjadi driving force yang akan misi tadi ya Pak ya. Yang mendorong itu. Kalau tidak ada, ya ini dia hanya punya kursi, tapi dia tidak punya hati di kursi itu. Nah ini banyak kita bisa lihat ya, kita tidak usah sebut, tetapi kita bisa lihat ya, bagaimana pemimpin membuat segala dirinya menjadi pusat, bukan bawahannya yang menjadi pusat atau ministrinya yang menjadi pusat. Nah kalau ada itu, bicara tentang krisis, ya kita berteori saja. Siapa yang menggerakkan, ya? Tidak ada, ya. Sama seperti baterai yang sudah habis energinya. Organisasi. Tak berguna. Sudah tidak berguna, ya. Dicas kapan lagi, ya? Kalau dia sudah tua baru dicas, seorang pemimpin mau dilatih. Kalau dia sudah usia, ya percuma. Rasanya terlambat juga. Terlambat. Walaupun tidak ada kata terlambat ya sebenarnya, cuman untuk momen-momen banyak yang terlewati, kesempatan juga banyak yang hilang. Gitu kalau Mbak Lina bertanya tentang teknis, kita harus berbicara secara fokus kepada satu hal, bidang tertentu. Ini krisis apa? Nah, krisis itu ekonomi, nanti topik tersendiri. Itu. Nah, ini kan cuma umum saja. Jadi apalagi ini kepemimpinan dalam krisis. Ya krisis nomor 1 yang paling berat adalah krisis dari pemimpin itu sendiri. Karena kalau dia cermat, dia melihat krisis ini, walaupun itu tidak bisa diperhitungkan sebelumnya, dia bisa mempunyai polisi, kebijakan-kebijakan yang menyelamatkan lembaga ini. Bagaimana caranya? Tapi kalau tidak, ya dia juga pasrah saja, ya sudah mau apa. Kita tidak bisa bicara tentang orang lain, tentang krisis, tentang pemimpin saja. Ya, mantap. Rasanya banyak hal yang bisa kita dapat untuk apalagi seorang pemimpin ya, pembelajaran-pembelajaran di saat krisis itu datang, dan tadi sudah dikupas. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Freddy, faktanya toh krisis juga bukan sesuatu yang horor banget, artinya tidak berdampak negatif juga kalau mau dilihat ya, kalau kita meresponinya dan menanggapi krisis itu dengan baik, toh juga ada dampak baik dari krisis itu. Kita ambil contoh saja pandemi ya Pak ya, kaget kita dengan pandemi, awal-awal adaptasinya begitu susah, tapi banyak organisasi, banyak gereja juga mengalami percepatan dalam bidang digital. Dulunya tidak ada bagian multimedia, pembuatan video, gereja mengalami banyak percepatan dan itu dilanjutkan sampai sekarang. Organisasi kita juga mengembangkan diri di saat adanya krisis pandemi yang ada. Nah, apakah sebenarnya dampak-dampak baik yang sebenarnya bisa diambil oleh seorang pemimpin atau siapapun dengan adanya krisis ini, Pak Freddy? Iya. Kalau menurut saya ya Mbak Lina, secara pribadi, ya kalau krisis pada dasarnya pasti berdampak negatif, ya pasti itu berdampak negatif. Kalau positif, bukan krisisnya itu menjadi suatu hal yang positif. Krisis tetap negatif yang harus diatasi, bagaimana caranya. Kalau misalnya soal industri digital, ya industri digital ini satu teknologi yang terus berkembang. Ada krisis atau tidak, dia pasti berkembang terus. Tapi kan mengalami percepatan. Ya, nanti saya akan sampai ke situ. Tapi saya mulai dari ini dulu bahwa krisis adalah krisis. Jadi krisis itu pasti tidak disukai. Benar. Ya, itu pasti negatif karena itu tadi orang mengalami penurunan dari satu hal yang harusnya normal. Ya, soal mengatasi, ya itu adalah soal tugas yang harus dikerjakan untuk mengatasi. Jadi kalau tadi contoh misalnya industri digital atau bisnis online, bisnis dan semacam begitu, tanpa krisis itu pasti berkembang. Bahkan sebelum krisis kan itu sudah mulai berkembang. Nah krisis ini sebenarnya dia tuh akhirnya secara tidak langsung dia menyiapkan kesempatan. Jadi kesempatan ini maka teknologi itu bisa digunakan pada saat itu karena tidak ada pilihan. Tapi kalau dulu ya orang biar ada bertemu face to face, komunikasi segala macam sebelum pandemi ya, ya pasti itu teknologi akan berkembang. Kan berpindahnya itu bukan karena itu. Kalau kita berbicara tentang itu set generation
milenial Y generation, kalau kita bicara itu kan bukan soal generasi keturunan, bukan begitu, itu generasi bisnis sebenarnya ya. Jadi bisnis itu karena teknologi dia mengubah tradisi bisnis, dia menggunakan itu tidak bergantung dari bagaimanapun juga ya sekarang sudah akan terjadi dan seterusnya. Tapi pertanyaan Mbak Lina ini penting dari segi ini kalau saya melihat ya. Jadi apakah itu krisis itu juga ada positifnya? Bagi saya bukan ada positifnya, tetapi tadi bicara tentang pemimpin toh, atau orang-orang istilahnya bukan hanya pemimpin, sebenarnya orang lain juga semua itu. Di situ mereka kreatif untuk berpikir sadar akan kekurangan mereka. Ini ya positif, karena ternyata sudah mantap persiapan preventif kita yang begitu rupa. Kok datang tiba-tiba pandemi semua ambruk, berarti orang sadar bahwa manusia itu pada dasarnya sepintar-pintarnya dia, alam lebih pintar dari dia. Dia tidak mampu sebenarnya. Nah, ini positif. Karena dengan begitu ya, krisis membuat orang berpikir kreatif topik kita yang lalu. Berpikir kreatif. Iya, itu yang paling penting. Makanya pemimpin juga harus kreatif berpikir. Bukan dia menyelamatkan dirinya, tapi dia bagaimana kreatif berpikir menyelamatkan organisasi ini atau daerah yang ia pimpin. Katakanlah dia seorang bupati atau seorang apa seperti itu. Jadi ada hal yang paling positif di situ adalah krisis memaksa seseorang untuk berpikir sadar bahwa dia bukan seorang yang mampu, harus ada yang lebih mampu, yang dia bergantung pada dia. Dan kalau kita mau bicara lagi dalam lembaga Kristen, Tuhan jangan lupa. Jadi krisis membuat kita terbuka mata untuk melihat kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, sebenarnya tidak bisa. Nah, lalu Tuhan membuka pikiran kita dan kita mencari hal-hal yang bisa membuat kita bukan saja mengatasi krisis, tapi kalau bisa krisis ini membuat aku loncat lebih tinggi lagi, menutupi semua yang tadi sudah kurang. Kalau bisa 2 tahun kemudian setelah pandemi, keuntungan bisnis saya bisa mungkin 10 kali lipat. Asal kreatif berpikir. Nah itu, segala sesuatunya ada di sini Mbak Lina. Dan ada di sini. Jadi krisis justru memicu itu ya Pak ya, seseorang untuk berpikir kreatif, lompatan yang lebih jauh lagi supaya kita bisa melewati dan bahkan menang. Tapi krisis itu akan membuat manusia menderita kalau sang pemimpin tidak kreatif dan tidak punya rasa tanggung jawab. Itu yang tadi sudah Mbak Lina singgung itu. Itu yang paling penting bagi saya ya. Values itu yang harus terus tentu dipegang. Ini sudut pandang saya, mungkin sudut pandang orang lain beda lagi. Oke, Pak Freddy. Dan terakhir ini, tadi juga sempat Bapak singgung tentang alam itu bukan di bawah kontrol kita ya. Ada Tuhan yang mengendalikan. Nah, kalau dari segi rohani Pak Freddy, sebenarnya apa sih tujuan dan maksud Tuhan, purpose-nya Tuhan dengan adanya krisis ini? Kenapa kok harus didatangkan krisis seperti itu kalau kita belajar dari sisi rohani? Ini pertanyaan paling sulit sebenarnya ya. Kok makin lama makin sulit Mbak Lina ya. Jadi kita masuk ke dimensi rohani sekarang ya. Tadi kan dimensi fisik ya. Pak. Sekarang dimensi fisik dan secara mentalitas. Masuk ke rohani berarti kita seakan-akan berbicara krisis iman. Jadi ada krisis mental, ada krisis secara fisik, mentalitas, ini rohani sekarang. Nah, tapi ini sulit tadi karena Mbak Lina tadi menyinggung satu kata yang memberi nuansa berpikir. Nah, ini sudah sedikit teologis, karena itu saya katakan ini paling sulit. Apakah krisis itu Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang kasih, atau akibat ulah manusia, Tuhan biarkan, atau semata-mata apa nih? Nah, dari sini kita harus berpikir, karena kita sudah masuk ke dimensi rohani ya, dimensi iman ini. Secara fisik, orang hitung-hitung kan secara matematik, ini kan berdasarkan apa-apa materi yang ada yang kita lihat, bisa sentuh dan bisa ditangkap oleh indera. Ini kan tidak bisa nih. Ini adalah persoalan yang lebih dalam. Hanya Tuhan yang tahu siapa yang salah. Kita boleh saling membela diri ya. Aku yang benar, aku yang benar. Tapi Tuhan yang tahu siapa yang salah. Jadi gini. Jadi apakah Tuhan membiarkan krisis ini atau Tuhan menciptakan?
seringkali orang berpikir tentang ini garis tangan, ya. Krisis ini garis tangan. Kalau untung juga garis tangan, rugi juga takdir gitu garis tangan, takdir macam begitu ya. Nah, kalau takdir itu akhirnya orang berpikir ke Tuhan. Jadi yang salah, dia tidak berani katakan Tuhan salah. Tapi dia katakan Tuhan yang menentukan, sudah garis hidupku sudah begitu. Jadi kalau mau pakai kata kasar, ini yang salah Tuhan dong. Krisis ini kan Tuhan yang kasih. Ya. Tuhan izinkan ya. Nah, tapi itu ada pemikiran teologi. Saya ambil contoh ya. Ayub ini, kan dia ada enak-enak baik-baik. Dia punya tindakan preventif yang bagus ya. Anak-anak dia khawatirnya anak-anak itu nakal. Dia mempersembahkan kepada Tuhan agar ada pengampunan dosa pada anak-anak hidupnya. Kaya raya. Nggak usah kita cerita terlalu panjang. Ya. Luar biasa. Terus satu saat kok ada iblis bersama-sama dengan anak, di situ anak-anak manusia atau apa ya? Lalu kok Tuhan bercakap-cakap dengan iblis? Kalian mau kemana? Nah, coba kamu lihat hambaku Ayub ya. Ujilah dia. Dia anak orang yang sangat setia, kasih kesetiaannya kepada aku. Iblis enteng saja, mau berani-berani dia melawan Allah. Dia bilang, ya karena dia itu hidup, karena Tuhan kasih batas, lindungi dia. Coba tidak. Nah, kemana bisa dia beriman lagi kepada Tuhan? Ya Tuhan bilang, sudah, yang penting jangan sentuh dirinya. Semua kamu boleh buat apa saja. Dalam satu hari amblas segalanya kan. Seluruh kekayaannya, anak-anaknya habis, tinggal dia pribadi sendiri. Karena Tuhan sudah katakan ada batas, dirimu jangan disentuh. Datang lagi iblis, ketemu lagi sama Allah. Ya, gimana? Negosiasi. Lah kalau Tuhan Tuhan bangga hambanya begitu setia, dia tidak akan menyangkal Tuhan, ya tidak akan menyangkal Allah. Lalu iblis bilang, ya kalau tidak sentuh tubuhnya, ya memang dia pasti tidak akan menyangkal Allah. Coba sentuh tubuhnya, ya silakan pergi, asal nyawanya jangan ya. Dikasih batas, dikasihlah penyakit itu segala macam. Dan Ayub tetap setia. Siapa yang kasih krisis? Iblis. Ya, Tuhan yang memberi kesempatan kepada iblis. Jadi Tuhan. Kalau kita secara logika, ya salah Tuhan. Kenapa sih harus terjadi? Kenapa harus begitu? Nah, ini ada masalah teologis besar ya. Ini bukan bahasannya di sini. Tapi satu contoh. Artinya, memang Tuhan bisa membiarkan. Nah, kalau Tuhan membiarkan secara teologis, kita mau berpikir bagaimana? Artinya, Tuhan juga akan menyelesaikan. Lihat dalam Ayub. Akhirnya dia menyelesaikan semuanya berapa kali lipat. Kekayaannya kembali, anak-anaknya kembali, dia sudah imannya tetap teguh, menembusi segala situasi. Ya, jadi krisis semacam ini kalau Mbak Lina tanya tentang rohani, ya Tuhan membiarkan untuk apa? Kita semakin kuat di dalam iman, diuji iman dan kasih kita kepada Tuhan. Ya, semacam begitu. Nah, kalau ada contoh ya banyak lagi ya. Tapi bagaimana dengan kalau secara pribadi kita lihat Daud bagaimana? Bagaimana Daud itu krisis terjadi. Ini apakah Tuhan yang kasih? Tidak. Batseba istri orang, suaminya dikasih ada lagi berhadapan di sana dengan musuh perang. Dia hanya melihat terus timbul nafsu birahinya, lalu dia panggil dan jadilah persinahan. Lalu dia merencanakan kejahatan lagi. Uria dipanggil supaya datang, supaya ada alasan bahwa dia tidur dengan istrinya. Kemudian, tapi Uria tidak mau. Untuk apa saya enak-enak orang lain berperang dan seterusnya. Ini kejahatan Daud. Nah, apakah terus krisis yang terjadi luar biasa itu sampai turun-temurun? Ini Tuhan yang kasih, Tuhan yang membiarkan. Ada percakapan Tuhan dengan iblis untuk soal ini? Tidak. Jadi ulah manusia juga kan? Iya. Ulah manusia. Betul. Lihat kesalahan manusia. Tapi sekarang kita kembali kepada suatu bangsa. Kita ingat Yunus. Yunus tidak mau Niniwe Asiria itu menjadi bertobat dan nanti disayang oleh Tuhan. Makanya dia tidak mau lari. Sampai yang kedua kali. Untung dia masih selamat toh. Tuhan sudah pergi lagi. Nah, lalu apa yang terjadi? Raja Niniwe bukan orang yang tadinya mengenal Allah Abraham itu. Bukan. Allahnya orang Israel, bukan. Mereka punya Allah lain ya. Itu kan Asiria kuno ya. Itu di Irak Utara itu. Nah, tapi begitu Yunus sampaikan berita ini, bahwa bangsa ini akan dihukum Tuhan dalam 40 hari, terus Raja Niniwe
berkabung. Dia perintahkan sampai semua harus berkabung, berpuasa. Hewan-hewan pun diperintahkan harus begitu. Dia duduk di tanah, dia turun dari singgasana. Tuhan ampuni. Yeah. Nah, jadi kita lihat di sini, itu tadi yang Mbak Angelina mulai. Krisis bergantung dari bagaimana diatasi melalui kepemimpinan. Yang punya hati untuk seluruh bangsa. Jadi kita lihat di sini, jadi krisis ini bisa karena ulah manusia, tapi bisa karena bukan ulah Tuhan, tetapi Tuhan membiarkan terjadi supaya Tuhan mau supaya anakku ini, hambaku ini setia dalam kasih, kesucian, dan seterusnya. Itulah yang Tuhan, bukan kekayaan itu yang Tuhan inginkan, tapi hati yang kaya dengan kasih dan kesetiaan itu. Dan itu yang dibutuhkan. Dan kalau kita membawa kepada Tuhan. Jadi kembali lagi kepada kalau organisasi Kristen, ya kita kembali kepada ini kan kita bicara pemimpin-pemimpin semua. Pemimpin dalam keluarga, pemimpin satu bangsa, dan seterusnya. Kita lihat ada pribadi, tapi egoismenya itu ada atau tidak. Kalau Raja Niniwe itu egois, dia hanya pikir diri, kan untuk melindungi diri saja gampang. Seluruh kekayaan itu dia siapkan, yang lain rakyat mati asal dia selamat. Tapi tidak, dia tidak mau begitu. Seluruh rakyat harus selamat. Tidak ada jalan lain, kita harus bertobat bersama-sama. Nah, malah ini pemimpin rohaninya yang tidak beres ini si Yunus. Dia tetap tidak senang. Tidak rela dia ya. Iya, poin pentingnya adalah krisis boleh datang apapun bentuknya. Tapi yang jelas maksud dan tujuan Tuhan supaya kita makin setia secara rohani. Bahkan juga ada pertobatan kalau itu kesalahan yang kita sendiri buat. Sehingga krisis itu datang. Pak Freddy, thank you untuk banyak hal hari ini. Terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi di bincang kita selanjutnya, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Sobat. Kiranya perbincangan kami hari ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di program bincang kita selanjutnya.